Oh, mobil apa sih? Mobil apa nggak tahu? Avanza ya? Dia nggak ngeliat kali ya. Sejumlah tenda dan panggung acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Jalan Kembangan Selatan, roboh. Tenda yang berdiri di bahu jalan ini ditabrak sebuah mobil. Kain dekorasi acara berserakan, sementara rangka tenda dan panggung rusak hingga roboh. Insiden ini juga mengakibatkan 2 orang, yakni pekerja panggung dan sound system, terluka di tangan dan kepala. Kecelakaan ini berawal saat mobil melaju dari arah Puri Kembangan menuju Cengkareng, tiba-tiba hilang kendali, lalu menabrak sejumlah tenda dan panggung di lokasi. Bagian depan mobil ringsek setelah menabrak tenda dan panggung. Diduga pengemudi mobil dalam pengaruh minuman beralkohol saat berkendara. Untuk penyelidikan lebih lanjut, pengemudi dan 1 penumpang diamankan polisi ke kantor unit Laka Lantas Jakarta Barat. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Warga Jalan Malvinas Kedoya Utara, Kebonjeruk, Jakarta Barat dihebohkan dengan aksi dugaan penculikan anak yang dilakukan seorang wanita. Aksi ini gagal setelah warga memergoki pelaku yang sedang menarik salah satu anak. Pelaku diketahui sudah 3 kali melakukan percobaan penculikan anak di lokasi ini. Pelaku beraksi tidak seorang diri dan berkali-kali melakukan percobaan penculikan di lokasi ini. Warga sudah melaporkan kasus ini ke polisi dan menyerahkan pelaku ke dinas sosial dengan alasan gangguan kejiwaan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Tim patroli Brimob Resimen 3 bersama Polsek Cilengsi melakukan penyisiran di sepanjang Jalan Raya Transjogi, Kabupaten Bogor. Saat melihat kedatangan polisi, para remaja yang hendak melakukan aksi balap liar dan berkumpul di pinggir jalan melarikan diri. Hati-hati. Sebagian pelaku bersembunyi di gang-gang sempit di permukiman warga hingga meninggalkan sepeda motor di badan jalan. Polisi mengamankan 26 motor yang digunakan untuk balap liar. 18 remaja dibawa ke kantor Polsek Cilengsi untuk menjalani pemeriksaan. Berawal dari aduan dari warga juga, laporan dari masyarakat bahwa di sekitar TKP sering terjadi kegiatan balap liar. Dasar itu juga lah menjadikan kami melakukan patroli dan penyisiran ke arah TKP tersebut. Patroli dan razia akan rutin dilakukan pihak kepolisian guna mencegah aksi balap liar dan tindak kriminal. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Selain berita tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan mengisi Lintas iNews Siang pada hari ini. Bersama saya David Silahoy. Inilah Lintas iNews Siang selengkapnya. Dua remaja yang merupakan pelaku tawuran ini diringkus oleh tim patroli Perintis Presisi Polresto Jakarta Timur di Jalan Pondok Kopi, Durensawit, Jakarta Timur. Polisi juga mengamankan senjata tajam berupa celurit berukuran besar. Keduanya berhasil ditangkap saat berupaya melarikan diri dari kejaran petugas bersama puluhan pelaku tawuran lainnya. Aksi tawuran tersebut membuat warga resah dan takut menjadi korban salah sasaran. Aksi tawuran diduga terjadi hanya karena saling ejek. Kemudian kedua kelompok berjanjian melalui media sosial. Salah, jadi terganggu lah. Jam istirahatnya terganggu. Kedepannya nggak ribut lagi. Untuk kepentingan penyelidikan, kedua pelaku beserta barang bukti langsung dibawa ke Mapolsek Durensawit, Jakarta Timur. Di Jakarta, Helmi Sejengbati melaporkan. Pelaku penembakan Hansip di Cakung, Jakarta Timur ditangkap polisi di Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Pelaku lainnya juga ditangkap di kawasan Cipayung. Pelaku begal yang menembak Atim Suhara Hansip di kawasan Jakarta Timur ditangkap polisi di Pelabuhan Bakauheni, Lampung.
Sebelumnya pelaku mencoba melarikan diri dari kejaran polisi dari gabungan Polda Metro Jaya dan Polres Jakarta Timur. Saat diinterogasi, pelaku mengakui menembak korban. Pelaku kemudian dibawa polisi ke Polda Metro Jaya. Sementara itu pelaku lainnya ditangkap polisi di kawasan Cipayung, Jakarta Timur. Pelaku berperan sebagai pembawa motor, kunci letter T hingga menyimpan senjata api. Saat ini kedua pelaku sudah berada di Gedung Kriminal Umum Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sebelumnya kamera pengawas merekam saat korban bersama rekannya berusaha menggagalkan aksi pencurian sepeda motor di Kampung Baru Cakung, Jakarta Timur. Korban sempat berkelahi dengan salah satu pelaku, namun pelaku yang terdesak melepaskan tembakan ke arah korban. Jasad korban kini telah dimakamkan keluarganya di TPU Buniti Cakung, Jakarta Timur. Dari Jakarta, tim liputan News melaporkan. Sebanyak 16 siswa masih dirawat di rumah sakit pasca ledakan di SMA 72 Jakarta. Sementara itu, keluarga histeris saat pemakaman Reno dan Farhan, korban kerusuhan saat demo besar-besaran Agustus lalu. Sebanyak 16 korban ledakan SMA 72 Jakarta masih menjalani rawat inap di rumah sakit YRC. Sementara 3 lainnya hanya rawat jalan. Dari 16 pasien, 1 diantaranya berada di ruang ICU dan akan segera dilakukan tindakan operasi lanjutan dalam waktu dekat. Sejauh ini diketahui perkembangan kondisi para korban sudah semakin membaik. Salah satunya Rafkah yang kondisi luka bakar di tubuhnya sudah mulai kering. Penyembuhan diperkirakan akan memakan waktu hingga 3 minggu untuk bisa pulih total. Sih luka-lukanya udah mulai kering ya, luka-lukanya cuman yang bagian ini aja masih kaku, yang bekas luka bakarnya, sama telinganya masih berdenging sebelah kiri. Gitu. Ini kata dokter butuh berapa lama Bu untuk bisa? Kalau untuk telinga itu nanti dia nutup sendiri lukanya itu selama 3 minggu. Diketahui ledakan hebat terjadi di Masjid SMA N72 Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Jumat. Ledakan terjadi sebanyak 2 kali saat para siswa tengah melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Polisi pun telah menetapkan 1 orang sebagai tersangka pelaku peledakan yang merupakan pelajar di sekolah tersebut. Dari Jakarta, Randi Sanjaya News melaporkan. Isak tangis keluarga dan kerabat tak terbendung saat jenazah Reno Syaputra Dewo, pria yang jasadnya ditemukan terbakar di Kuitang, Jakarta, tiba di rumah duka di Kampung Malang, Surabaya, Jawa Timur. Ibunda Reno bahkan sempat histeris dan pingsan saat jenazah anaknya diturunkan dari ambulans. Keluarga terus berdatangan ke rumah duka untuk menyampaikan bela sungkawa. Sementara itu jenazah Muhammad Farhan telah dimakamkan di TPU Budi Dharma Semper, Jakarta Utara. Keluarga dan kerabat almarhum yang berkumpul tak kuasa menahan tangis. Di tengah hujan, keluarga menggelar doa bersama untuk Farhan. Reno Syaputra dan Muhammad Farhan merupakan 2 orang hilang usai demonstrasi di kawasan Kuitang, Jakarta Pusat pada akhir Agustus 2025 lalu. Menurut polisi, penyebab kematian Reno dan Farhan adalah karena terbakar. Tim Liputan iNews melaporkan.